Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2019 menjadi awal mula terjadinya peristiwa besar di dunia, COVID-19. Pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok. Virus Wuhan menyebar begitu cepat ke seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020. Sebanyak 2 orang terdeteksi terinfeksi. 3 Maret 2021, tepat 1 tahun pandemi COVID, jumlah terinfeksi di Indonesia mencapai 1,33 juta, sembuh 1,14 juta, dan meninggal sebanyak 36.166. Pandemi memberikan pengaruh yang luar biasa ke berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, pekerjaan, sosial, budaya, hukum, hingga pendidikan. Dari segi ekonomi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani mengatakan Indonesia mengalami resesi sebanyak minus 3,49%. 29 juta pekerja di PHK. 68 juta murid harus belajar dari rumah. Tim sosial humaniora mencoba mencari tahu dampak pandemi COVID-19 di Indonesia dengan menyambangi beberapa lokasi. Berikut hasil surveinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani Mas Ali mau menceritakan keadaan di Sari Ater ini terkait dengan pengaruh dari COVID-19. Oke, kita langsung ke Mas Ali. Silakan Mas Ali, perkenalkan diri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya berdomisili di Sari Ater. Saya sebagai pedagang di sini. Pertanyaan nih ya, dampak yang dirasakan Mas Ali selama pandemi COVID ini apa Mas? Yang pasti ya penurunan penghasilan. Nah, penurunan penghasilan itu berapa persen Mas Ali dari sebelum COVID? Ya hampir 60%-an lah. 60%-an ya. Nah, terus gimana Mas Ali mensiasatinya dengan kebutuhan di rumah sementara ini turun? Nah, sekarang ya karena kegiatan di Sari Aternya waktunya udah agak luas, saya di rumah ya bertani, bercocok tanam, ya alhamdulillah lumayan lah bisa menutupi kekurangan dari penghasilan pedagang saya. Oke. Nah, kira-kira ada perhatian dari pemerintah gitu terhadap usaha dari Mas Ali? Sekarang belum sih, saya belum dapat bantuan apapun kalau sekarang. Ya, satu hal lagi, ini Mas Ali buka usahanya mulai dari jam berapa? Kalau dulu itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau sekarang karena COVID, rata-rata bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 7 malaman. Baju-baju ini Mas Ali jualnya sebelum COVID sama saat COVID harganya berbeda atau sama aja?
warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada masih di area pemandian air panas biasa. Baik Pak Mulyadi, Iya, jadi kalau dalam kondisi normal, jadi Bapak tadi dapat penghasilan atau bisa menyewakan berapa tenda tadi Pak? iya bisa satu tenda bisa disewa sampai dua kali disewa begitu Ibu. Nah, 2 kali penyewa. Dua kali penyewa. Dengan sewa 1 tikar Satu tikar satu tenda itu 100.000. 150. 100.000. Oh 100.000. Iya. Tendanya semua ada berapa? Tenda kebetulan ada dua, Tenda ada 2, yang punya 2 orang. yang punya 2 orang. Terus kalau tikar ini Bapak punya berapa, apa namanya, lapak ya? Iya. Berapa punya Pak? Ya, ini ada kebetulan di sini yang itu yang di air terjun juga. Air terjun Iya, ya di bawah. Ya sama tenda yang itu. Berarti ini 50 ya Pak? Iya, betul. Nah, berarti selama ini kalau kondisi normal bisa buat kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Iya. Bisa nyekolahin anak-anak. Iya. Dan mulai terasa penurunan itu sejak kapan Pak? Sejak ada pandemi aja, semenjak ada COVID-19 Heeh. kan ini ditutup dulu waktu itu. Di tempat ditutup ya? Sempat ditutup berapa bulan itu. Berapa bulannya? 4 ya? Iya, Ada kalau 4 nggak Februari ya? Iya, Kalau nggak salah sampai tuh, habis lebaran masih ditutup Ah, juga. Iya. Iya, iya. Nah, sejak dibuka lagi kan selama 4 bulan tutup. Iya. Sampai sekarang itu stabil atau malah makin turun ke sininya? Turun tuh pertama dibuka, Hah? alhamdulillah pengunjung agak ramai. Rame. Terus ada PSBB, itu yang ada PSBB ini menurun drastis lagi. Drastis lagi. Iya. Sampai sekarang, sekarang. turun terus. Turun lagi. Nah, sempat nggak ada Pak dalam sehari? Apanya Bu? Sempat nggak ada penyewa gitu? Ada, sering malah. Sering. Itu Sabtu Minggu Pak, weekend. Wah, kalau weekend alhamdulillah ada. Ah. Ada kecil-kecil juga dapat gitu. Ya. Kalau weekend. Iya. Kalau hari-hari weekday gitu tuh, aduh, Ada kosongnya juga. kosong. Kadang-kadang hampa aja gitu kalau pulang nggak bawa apa-apa. Iya. Gitu. Sementara bantuan nggak dapat. Bantuan. Harapan Bapak apa ini ke depannya? Ya harapan kami ini sebagai rakyat kecil ya mudah-mudahan normal kembali Bu lah. Itu COVID nggak ada lagi COVID gitu kan, Iya. nggak ada lagi cepat hilang gitu tuh. Iya. Normal kembali aja ya. Iya. Ekonomi rakyat Indonesia berjalan lagi. Iya, iya. Itu harapan dari kami. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak Mulyadi. Halo, nama saya Pak Pandam. Saya sebagai terapis di wisata Sariater Air Panas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Bapak Pangdam yang bertugas di sini sebagai terapis para pengunjung di teater. Pak, kita mau tanya-tanya ya Pak. Boleh. Bapak menjadi terapis di sini udah berapa tahun Pak? Saya hampir kurang lebih 6 tahun. 6 tahun dari tahun 2015. Lama ya Pak ya? Ya, Nah, sebelum kondisi COVID, pengunjung di sini bagaimana Pak? Rame? lumayan bagus, ramai, pengunjung sangat ramai di sini alhamdulillah. Cuma setelah ada COVID-19 itu menurun drastis. Kalau saat kondisi normal, berapa banyak yang Bapak terapis? Tiap harinya gitu. Ya, Kalau yang normal mah biasanya ya kurang lebih 4, 3 atau 4. Ya kadang-kadang 5 gitu kalau waktu normal. Kalau sekarang udah ada COVID ya dapat 2 juga 3, udah alhamdulillah banget. Agak jarang lah gitu. kalau boleh tahu, mohon maaf nih Pak, berapa jumlah yang Bapak bawa pulang nih penghasilannya dari terapis ini? Sebelum COVID dan setelah COVID? Kalau setelah COVID mah ya setelah atau dulu. Kalau sebelumnya ya 300 plus setengah mah dapat bahwa bulan sisanya bersihnya iya. Kalau sekarang mah dapat uang 150 juga 100. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau hari biasa mah nggak bawa uang sama sekali. Kadang-kadang 3 hari 4 hari nggak dapat uang. Nah Pak, kan Sariater ini sempat ditutup ya? Ya. Saat pandemi. Nah, apa yang Bapak lakukan itu
supaya dapur bisa subur? Oh iya, ya saya nggak tutup di sini aja. Kalau di sini tutup kan, saya berikhtiar jadi kuli bangunan, Bu. Jadi kuli bangunan yang penting lah kita kerja gitu, ikhtiar untuk di rumah gitu, untuk bertahanan daripada kita nganggur gitu. Nah, selama COVID ini ada nggak bantuan yang Bapak terima dari pemerintah? Alhamdulillah saya dapat yang itu, yang bansos itu, yang kalau dulu kan 600, kalau sekarang 300 dapat. Lumayan ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang harapan Bapak dengan kondisi seperti ini bagaimana? Ya harapan Bapak mah dari sekarang sampai seterusnya mudah-mudahan lah nggak ada lagi wabah. Semoga kita semua sehat walafiat, rezekinya lancar semua, sukses semua gitu. Amin. Ya, itulah wawancara dengan Pak Kandam sebagai terapis di sini yang juga mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sedang berada di Sariater Resort. Nah, sekarang kita bersama Pak Didi ya, sebagai PR dari Sariater. Boleh nanya-nanya ya Pak Didi. Kita ingin menanyakan, ada nggak sih perbedaan yang besar pengunjung hotel maupun wisata ini ya, dari zaman sebelum COVID sama sesudah ada COVID atau pandemi ini? Ya. Pastinya adil Bu ya, ada. Jadi sebelum COVID itu kita kalau di area rekreasi itu sampai ribuan Bu, 12.000. Itu sekali muat itu masuk ya Pak? Iya. Kalau misalnya Sabtu Minggu itu kan banyak, itu sampai 12.000. Tapi sekarang kita ada pembatasan. Jadi kalau misalnya di 12.000 sekarang hampir lah sekitar 1.000 lah gitu kan. Dari 12.000 ke 1.000 gitu. Jauh banget kan. Jauh banget. Gitu. Dan juga di sini ada pembatasan misalnya biasanya 100%, kita harus 50 sampai 70% lah paling baik. Gitu Pak. Oke, di mana kita Bu Reni? Tuh, kita Wilujeng Sumping, Kantu Kawah Ratu. Keren nih. Kang Wawan. Oke. Kang Wawan, dagang ini ya, apa namanya ini? Jadi dagang. Oh, ini dari batu apa nih? Batu gunung ini. Ini asli batu gunung. Asli batu gunung. Ini walaupun digini nggak lupa. Nah, sebelum COVID-19 ini pengunjungnya berapaan? Kalau Sabtu Minggu kan weekend Bu. Kalau sebelum pandemi itu penuh padat. Kadang agak sepi. Agak sepinya sepi banget. Berapa? Banget dari 50% lah apa gitu. Paling ini mencapai 40% sih Bu. 40%. Nah, waktu itu sempat ditutup juga kan seluruh 4 bulan. Iya, 4 bulan. Nah, itu Bapak kerja apa dong kalau nggak ada? Menganggur aja Bu. Nganggur aja? Iya, kan nggak ada aktivitas lain. Semuanya kan di lockdown semuanya gitu kan. Nah, terus kebutuhan di rumah dicukupi dari apa? Kalau nggak kerja? Ya kalau yang gimana ya Bu? Ada yang buat tani gitu kan Bu. Bapak bertani juga? Kuli pula. Kuli tani juga? Iya. Apa tuh? Apa ngerjain apa tuh? Kebun. Dari kebun. Kebun apa Pak? Sayuran? Sayuran.
Jadi selama pandemi 4 bulan di sini di lockdown, Bapak di kebun ya? Nggak bisa kan? Nah, terus hasil penjualan Bapak nih, itu drastis berkurang, beda jauh nggak dari sebelumnya sama? Jauh banget Bu. Jauh banget. Boleh tahu deh berapa turunnya tuh dari sebelum sama? Turunnya paling lah 60% gitu. 60%. Ada nggak satu hari benar-benar nggak beruang? Sering. Jadi kan jualan juga nggak hari-hari Bu. Sekarang mah di rolling. Oh, gimana tuh di rolling? Itu sekarang kami besok orang lain. Emang itu di Nggak boleh Ya. kapan kita pengennya aja. berarti ada jadwalnya ya? Ada. Bapak berapa kali seminggu? Jadi sehari jualan, sehari enggak Bu. Oh gitu, itu gantian yang main lagi gitu. Iya, dapat tawarin dapat. Baik guys, ini adalah kondisi di Tangkuban Perahu. Lihat di sini ada yang buka, ada yang tutup, ada yang buka lagi dan ada yang tutup lagi. Sudah kebijakan dari pemerintahnya dan pengelolanya untuk tidak membuka semuanya karena sedang COVID pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke tempat akhir ya, Tahu Lembang. Nama saya Cahaya Setiawan. Nah, kalau boleh tahu di sini jumlah tenannya ada berapa banyak? Dulu banyak, hampir puluhan, tapi sekarang karena pandemi paling ada sekitar 12-13 lah. Omsetnya hampir 100%. Hampir 100% drop. Gejlok dari mulai pertama kita sampai diliburkan 3 bulan, dari terhitung dari mulai Maret sampai hari raya Idul Fitri. Terima kasih Pak Cahya. Sama-sama Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi